warga dusun Cibelut sehari-harinya harus melintasi jalur sungai. Kambingnya. Kalau saja nih ada jembatan, pastinya mereka tidak lagi berjuang dengan cara seperti ini. Perjalanan Indonesiaku kali ini menuju Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Dusun Cibelut, Desa Nangkela. Sayangnya, desa seluas kurang lebih 2.852 hektar ini digolongkan sebagai desa berkembang dalam Indeks Desa Membangun, terutama di kategori ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sayangnya, tak adanya pemerataan pembangunan, warga Dusun Cibelut hidup jauh dari kata makmur. Sepanjang 10 km jalan menuju Dusun Cibelut masih berupa jalan bebatuan. Menurut informasi warga, awal tahun 2010 status jalan ini merupakan jalan kabupaten. Namun tahun 2014 berubah status kembali menjadi jalan desa. Padahal jalan ini merupakan jalan penghubung antara Desa Nangkela dengan Desa Bangbayang. Kondisi seperti inilah yang benar-benar mereka rasakan setiap hari. Bisa di Pak, jangan kok Pak. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 km, kami terpaksa harus menyeberangi Sungai Cicurug. Awalnya sungai ini terdapat jembatan, namun bulan November 2022 lalu roboh diterjang banjir bandang. Sungai Cicurug berhulu di Desa Bangbayang dan bermuara di Desa Nangkela yang membentang kurang lebih 40 km dengan lebar sekitar 50 hingga 70 meter. Dengan ketinggian air bisa mencapai 5 meter. Penderitaan, menurut saya ini penderitaan warga dusun Cibelut sehari-harinya harus melintasi jalur sungai untuk dapat menyeberang. Jika ada jembatan mungkin pastinya akan mempermudah warga di sini untuk tidak lagi melintasi aliran sungai ini dengan cara motornya digotong seperti ini. Menurut informasi warga, pernah terjadi kecelakaan, orang terseret arus air yang kuat hingga meninggal dunia. Saya harus kembali lagi untuk membantu bapak-bapak yang lainnya untuk menyeberangi sungai Cicurug ini. Meskipun dangkal, tapi arusnya deras. Sebenarnya, pemerintah telah membangun jembatan di Sungai Cicurug ini sebanyak 3 kali. Sayangnya, roboh diterjang banjir bandang. Dan tahun 2021 dibangun kembali oleh komunitas sosial. Namun setelah 6 bulan digunakan, lagi-lagi roboh diterjang banjir. Akibatnya, warga harus terus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk keluar masuk dusun mereka. Di sela-sela pekerjaan mengangkat kayu untuk dikirim keluar dusun mereka, para pekerja dengan sukarela membantu warga yang lain saat membawa motor dengan cara diangkat agar motor tidak rusak karena terendam air. Nah, kayak tadi Akang bantuin kami untuk gotong motor itu, ada upahnya atau enggak sih? Kadang-kadang yang nggak ada, cukup terima kasih aja ya. Kalau nggak dibantuin kan kita kasihan, orang membutuhkan. Nah, biasa kalau diupah kayak tadi ada yang ucapan terima kasih aja, terus ada yang kasih itu nominalnya berapa sih Kang? Kadang-kadang ada yang kasih sebesar 20.000, ada yang 10.000, gimana yang ngasih aja lah gitu. Setelah menempuh jarak sekitar 10 km, kami tiba di lokasi tempat kami akan tinggal. Inilah Dusun Cibelut yang terletak di Kecamatan Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi. Memiliki penduduk kurang lebih 600 jiwa,
Warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan beternak. Kapulaga, gula kelapa, kayu, kacang tanah, dan kopra menjadi andalan mereka. Memiliki tanah yang subur, Dusun Cibelut banyak tumbuh pohon kelapa. Usia panen kelapa setelah lebih dari 5 tahun, satu pohon kelapa bisa menghasilkan 10 hingga 20 butir dan bisa dipanen setiap 3 bulan sekali. Setelah semua terkumpul, kemudian dilakukan proses pengupasan. Ekonomi keluarga yang serba sulit, tak heran membuat ibu-ibu yang sudah lanjut usia ini pun terus bekerja untuk menyambung hidup mereka. Mendapatkan upah yang kecil, tapi tak menyurutkan semangat mereka untuk mengais rezeki. Wah, ternyata tidak mudah untuk mengupas buah kelapa yang sudah kering seperti ini. Dari tadi saya mencoba, tapi memang tidak gampang. Kalau tidak berhati-hati, maka goloknya bisa saja terkena tangan. Berbeda dengan saya, bagi para buruh pekerjaan ini mudah karena mereka sudah biasa melakukannya. Salah satunya Pak Suharman, berusia 50 tahun, masih terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Tadi kan saya lihat bahwa manjat tuh ada rasa ketakutan atau apa gitu, kesulitannya selama ini gitu. Ya mungkin takutnya ini pohonnya licin, takut jatuh, jadinya secara terpaksa lah gitu. Harus bagaimana lagi, nggak ada kerjaan lagi. Diupah berapa sih Pak seharian? 30.000 kalau manjat, kalau ngupas cuma ukur 20.000 per hari. Kalau dijumlah kan mencapai 50.000. Dengan upah seperti itu Pak, Bapak cukup nggak sih Pak untuk menuhin keluarga? Ya kalau dibilang nggak cukup ya mungkin nggak cukupnya, apalagi ya cukup-cukupnya aja. Iya, itulah potret kehidupan warga Cibelut. Pak Harman dan lainnya bekerja sehari diupah 20 hingga 30 ribu rupiah. Meskipun sudah berusia senja, mereka tetap terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Setelah semua terkupas, saatnya dibawa pulang untuk proses selanjutnya. Sesampainya di rumah, kelapa akan dibuat kopra. Namun sebelumnya, kelapa dibelah menjadi 2 untuk mengeluarkan air kelapanya. Sebelum dilakukan proses pemisahan daging kelapa dengan cangkangnya, kelapa yang sudah terbelah menjadi 2 bagian, kemudian dipanggang terlebih dulu, agar daging kelapa layu dan mudah dipisahkan dari cangkangnya. Jaga api tetap stabil agar proses pemanggangannya sempurna. Setelah kurang lebih 30 menit, kelapa diangkat kembali untuk dilakukan proses pencongkelan. Ternyata, meskipun sudah dipanggang, bagi saya ini masih sulit. Beda halnya dengan yang lain, para pekerja terlihat mudah memisahkannya. Nah, setelah buah kelapanya ini keluar dari tempurung kelapanya, nanti akan dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu dipanggang kembali selama 12 jam dengan nyala api yang terjaga. Daging buah kelapa atau biasa dikenal sebagai kopra merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa mentah dan menjadi salah satu komoditi andalan di Indonesia, bahkan terbaik di dunia. Sayangnya, harga yang tidak stabil di petani membuat mereka sering mengalami kerugian. Pak Desman, ini untuk harga kopranya sekarang tuh di harga berapa sih Pak? Kalau sekarang harga kopranya ini lagi jelek, lagi cuman 6.000 gitu per kilo. Itu kenapa faktornya? Dari mana? Ya faktornya karena transportasinya kurang baik, terlalu jauh gitu. Jualnya pun jalannya harus nunggu kering dulu karena jalannya masih tanah gitu. Jadi ditimbun dulu kopranya. Jelas rugi karena nggak langsung dijual gitu, harus ditimbun dulu karena kan timbangan juga pasti susut gitu. Pengen saya itu jalan ya, soalnya faktor jalan yang ini kan masih belum bagus itu, sama jembatan, penghambatnya itu aja, susah. Inilah kesulitan yang sering dialami para petani kopra, dan mereka terus berharap kepada pemerintah agar dibuat jalan yang baik
dan adanya regulasi harga batas bawah kopra agar petani dapat hidup dengan layak. Bertempat tinggal di pelosok desa, warga Dusun Cibelut berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di Pustu yang tidak memadai membuat pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas sejauh sekitar 24 km di kota kecamatan Tegal Bulan. Tidak adanya fasilitas kesehatan ataupun petugas medis di Dusun Cibelut ini mengakibatkan jika ada yang sakit seperti ini, seperti Ibu Dasi, lambungnya sedang kambuh, maka ketika ada yang sakit seperti ini harus dibawa segera ke rumah sakit ataupun puskesmas, dan itu jaraknya hampir 15 km dari Dusun Cibelut. Nah, sekarang kami akan segera membawa Bu Dasi ke puskesmas dengan cara ditandu. Jauh dari jalan utama, pasien terpaksa harus ditandu dengan melewati jalan yang sempit dan terjal. Warga bergotong royong bergantian menandu pasien. Dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan sampai titik di mana kendaraan roda 4 atau ambulan bisa menjemput. Untuk menuju ke puskesmas pun jalanannya hanya tapak dan sempit sekali. Belum lagi di depan kami harus melewati turunan, jadi sangat membahayakan bagi kami semua. Apalagi ibu yang sedang sakit, usianya pun sudah lanjut, benar-benar membahayakan. Dan jujur perasaan saya khawatir sekali karena memang jalanannya terjal. Selain infrastruktur jalan yang sulit, kami harus melewati Sungai Cicurug selebar 50 meter. Saat musim penghujan, sungai ini bisa mencapai kedalaman 5 meter. Nah, lagi-lagi kami harus melintasi aliran sungai ini untuk sampai ke puskesmas. Bisa dibayangkan jika aliran sungainya meluap ataupun banjir, tentunya pasien tidak bisa dibawa ke rumah sakit, dan juga ini sangat berbahaya sekali bagi pasien ataupun kami semua. Tentu menyeberangi sungai sangat menantang bahaya. Bisa saja air dari hulu ke hilir tiba-tiba datang. Dan ini sangat membahayakan bagi pasien dan juga warga yang menandu ataupun warga yang mengiringnya. Namun warga tak punya pilihan lain. Akses ini merupakan jalan satu-satunya menuju puskesmas. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas jalan yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Kondisi anak sekolah di sini menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah menggunakan sendal, baju basah.